Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhir. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absen terlebih dahulu. Anissa Oktaviani dan Atika. Baik, Ananda semuanya, silakan keluarkan buku yang berkaitan dengan fikih. Oke, sepertinya masih kurang semangat ya. Mau main game untuk melatih konsentrasi nggak? Oke, silakan berdiri semuanya. Gamenya pegang apa yang kakak bilang, tapi bukan yang kakak pegang. Paham? Oke. Dahi. Lutut. Oke, boy, jangan lutut. Telinga. Hidung. Kayaknya udah fokus lah ya. Oke, hidung. Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada Anda semua tentang hilangkan rasa malas dan menumbuhkan semangat dalam belajar. Ibu pernah mendengar perkataan dari seorang aktivis sebangsa Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Tahu kan? Tahu. Dia mengatakan bahwa masa SMA ini adalah masa yang paling cocok bagi Anda semua untuk menumbuhkan bakat serta meningkatkan value atau kualitas diri Anda sekalian. Jadi jangan pernah takut melangkah, karena jarak 1.000 mil pun dimulai dengan satu langkah yang dilakukan secara rutin hingga Anda itu sampai pada tujuan kesuksesan yang Anda inginkan. Baik, begitu sudah motivasi. Sebagai seorang muslim, tentunya itu kita mempunyai pedoman dalam berkata dan bertindak. Apa pedoman kita? Baik. Jadi semua masalah yang kita hadapi itu nyarinya di Al-Quran dan hadis. Jadi gimana sih Bu cara untuk melihat hukum kalau misalnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Ya, di sini jawabannya. Ini Al-Qawaidul Khamsah. Coba sebutkan baca. Kan patokan. Khamsah yang berarti 5. Oke. Jadi qawaid itu dapat diartikan sebagai kaidah, sebagai suatu aturan atau patokan bagi seorang muslim untuk mengetahui apa sih hukum dari masalah kontemporer. Itu kan tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran. Disinilah qawaidul khamsah itu menjawab masalah dari masalah yang baru muncul gitu. Sampai di sini paham? Silakan baca. Koin dulu yang pertama, segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Yang pertama, al-umuru bimiqasiha. Artinya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Coba hikmah baca. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang pertama, niat menurut syarak adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya, apa tujuan Anda sekolah di madrasah tapi bukan di sekolah umum? Ingin mendapatkan ilmu agama. Oke. Kalau niat Anda datang ke sekolah apa? Belajar. Terus menuntut ilmu. Terus apa? Dapat ilmu jajan. Segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Jadi kalau niat kita baik, ya dapatnya pahala. Contohnya nih, ketika di rumah disuruh sama ibu nyuci piring, kalau Anda niatkan itu untuk hal yang baik, membantu orang tua, maka itu bernilai pahala. Kalau misalnya Anda niatnya tuh enggak, kayak cuma disuruh ibu, pasti disuruh nyuci piring terus, capeknya iya, pahalanya nggak dapat. Sedangkan kalau niat Anda dari bagus, pahala dapat, capeknya nggak terlalu capek karena ikhlas ngerjainnya. Sampai di situ paham? Silahkan dibaca tujuan dan niat. Tujuan dari niat ada dua, yaitu satu menjaga ibadah dengan kebiasaan, dua membedakan antara ibadah wajib dengan sunnah. Oke, yang pertama membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi contohnya itu adalah seperti diet dan puasa. Kan sama-sama menahan lapar, sama-sama nggak makan. Nah, dari niat inilah yang membedakan antara diet dengan puasa. Sampai
bisa paham? Oke, itu tujuan dari niat. Silahkan adik dibaca LKS-nya. Jenis perbuatan yang disertai niat. Perbuatan yang harus disertai niat mencakup bidang ibadah dan muamalah. Dalam artian luas, hal-hal yang termasuk ibadah seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dalam bidang muamalah, niat juga diperlukan seperti dalam akad nikah, binaya, dan sebagainya. Oke, silakan Anissa. Kualitas perbuatan yang disertai niat. Niat hanya berlaku untuk segala perbuatan yang diperbolehkan. Sementara untuk perbuatan yang haram sekalipun didahului dengan niat yang baik tetap tidak boleh dilakukan. Oke, contohnya itu seperti apapun perbuatan yang haram, kalau kita buat niat yang baik itu nggak boleh. Contohnya itu kemarin ada siran, lina, yang dia mau bilang itu kan kalau sesuatu yang haram itu haram. Seperti orang mau berjudi, hasilnya ingin aku sumbangkan kepada asuhan. Contoh magic. Ya. Ini alam dulu ini kok sudah. Ini kok sudah silahkan dilihat. Di antara sahabatnya, terdapat seorang wanita yang juga hendak ikut berhijrah. Ia bernama Ummu Qais. Ketika akan berangkat, seorang pria datang melamarnya. Ia ingin menikahi Ummu Qais. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut berhijrah agar dapat menikah dengan Ummu Qais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." Baik, kami bisa menyimpulkan isi dari video. Silakan hikmah. Seorang pemuda yang di video itu melakukan hijrahnya itu hanya karena cintanya kepada Ummu Qais dan bukan karena Allah. Bagus. Apa ambil yang dia tuh melakukan hijrah bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan cinta dari Ummu Qais. Keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Misalnya nih, kalau misalnya Ananda udah yakin dalam ambil wudhu, tiba-tiba ragu tadi itu buang angin nggak ya? Jadi kalau misalnya datang keraguan itu di pertengahan, itu ditinggalkan. Tetapkan keyakinan Anda itu 100% bahwa memang Anda itu sudah berwudhu dan tidak ada keluar angin. Silahkan dibaca. Kemudian setelah itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas, maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Di sini paham? Baik, untuk lebih memantapkan pengetahuan Ananda, di sini Ibu sudah menyiapkan juga video. Sepertinya ada yang mau melaksanakan sholat nih. Hahaha. Sebelum dia sampai pada sholatnya, akan kubuat dia ragu-ragu dalam wudhunya. Siapa yang bisa menjelaskan? Kesimpulannya, jika seorang sudah rasakan ada hal yang lain dari yang misalnya, dia harus mengatakan suaranya sebelum ia mendengar suara dan menyekolahkan. Bagus. Terus membagikan kartu, nanti Ananda isi suatu pertanyaan yang sudah Ananda pahami. Oke? Oke, masing-masing sudah mendapatkan pertanyaan dari teman-temannya. Silahkan dicari jawabannya. Bisa juga berdiskusi dengan teman di samping untuk mencari jawabannya. Oke, jadi nyari jawabannya boleh menggunakan handphone, boleh juga berdiskusi dengan teman di samping. Silahkan satu orang maju untuk menjawab pertanyaan temannya. Di sini Bu tunjuk sana. Menurut jumhur ulama sepakat bahwa
melafalkan niat itu di dalam hati. Jika ada orang melafalkan niat tersebut, itu bukanlah niat melainkan lafal. Oke, baik. Terima kasih Afwan untuk benar sekali jawaban dari Zahra tadi, bahwasannya niat itu terletaknya di dalam hati. Baik, ada yang ingin menambahkan dari jawaban Zahra tadi? Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban Az-Zahra, bahwa tidak disyaratkan dalam semua ibadah untuk melafazkan niat, karena niat tersebut ada di dalam hati, bukan lisan. Jika seseorang melakukan satu ibadah dan sudah meniatkannya dalam hati, maka ibadah seseorang itu sudah sah walaupun dia tidak melafazkannya dalam lisan. Baik, terima kasih kepada Ananda Hadra yang sudah menambahkan jawaban dari Khairatul Zahra tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tika. Apakah ada ikhtilaf para ulama mazhab mengenai pelafazan niat? Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa pelafazan niat itu terjadi pada saat takbiratul ihram, sedangkan Imam Hanafi, Hambali dan Maliki itu melafazkan niatnya sebelum takbiratul ihram. Baik, terima kasih kepada Imam. Terus Imam, kalau Imam Syafi'i itu meletakkan niatnya pada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di sini niat langsung diletakkan, dipasangkan. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Hikmah tadi? Saya ingin menambahkan sedikit dari jawabannya tersebut. Humaydi Al-Faruq berpendapat bahwa niat ada di dalam hati, sehingga melafazkan niat adalah sunnah. Terima kasih kepada Ananda Hadra. Selanjutnya, Ibu ingin melakukan kuis. Pertama, sebutkan satu contoh niat yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Hikmah. Contoh dari niat untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu contohnya puasa diet dan puasa untuk ibadah. Ya, betul. Betul sekali. Aplaus untuk Hikmah. Silakan. Sebutkan tujuan dari niat. Siapa yang bisa menjawab? Ya, oke, silakan. Yang pertama, tujuan dari niat ada dua, yaitu satu membedakan antara kebiasaan dan ibadah, terus yang kedua membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Bagus. Aplaus untuk siapa namanya? Sarah. Silakan. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan pengertian dari niat. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilaksanakan dengan betul. Baik. Betul, aplaus. Baik, dari materi pembahasan kita pada hari ini, silakan Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Oke, silahkan kepada Hikmah. Qawaid itu adalah kaidah atau pokok atau tatanan. Qawaid itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu segala sesuatu itu tergantung pada niat. Sesuai dengan video yang telah ditayangkan tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu memang harus didasarkan dengan niat yang baik, yaitu karena Allah, bukan karena manusia. Terima kasih kepada Hikmah. Baik, terima kasih kepada Ananda semua atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya itu adalah Al-Qawaidul Khamsah itu adalah kaidah yang dikeluarkan oleh para mujtahid untuk menjawab persoalan kontemporer yang muncul pada saat zaman sekarang. Ada 5 kaidah. Yang dibahas pada hari ini ada 2 kaidah. Yang pertama al-umuru biqasdiha, segala sesuatu itu tergantung dari niat. Tadi aku juga udah nanyakan apa alasan kalian untuk datang di sekolah madrasah untuk memperdalam ilmu agama. Nah, beda lagi ya kalau jawabannya itu ditanyakan sama temannya non muslim. Jadi misalnya contoh juga nih dalam al-umuru biqasdiha, ada si A ingin ceramah. Dia tuh ceramah karena ingin menyampaikan suatu agama itu niat karena ridho dari Allah. Yang kedua, si B ingin menyampaikan ceramah, ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang paling benar dan agama yang lain itu adalah agama yang sesat. Nah, itu salah. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niat. Karena Islam itu adalah agama yang moderat, yang berada di tengah-tengah,
maka harus ditanamkan dalam prinsip hidup kita itu adalah moderasi beragama. Untuk tugas nanti Ibu kirim di grup melalui link yang dikirim di grup. Silahkan Anda baca dan minggu depan kita bahas. Mungkin sekian dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.